Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semuanya terima kasih yang sudah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Nah, ini aktivitas selama kami di rumah ya teman-teman. Jadi bisa dilihat kegiatan anak-anak di rumah sebelum pembelajaran daring. Jadi ini jam setengah 11 siang. Biasanya setelah bermain bersama anak-anak, saya menuju ke dapur untuk membereskan dapur lah ya. Nah, ini ada cucian yang sudah saya keringkan dari semalam, mau saya letakkan ke dalam lemari piring tempat saya menyimpan piring yang sudah dicuci. Jadi hari ini agak siang saya ke dapurnya ya teman-teman untuk memasak, untuk beres-beres, karena tidak setiap hari saya stabil untuk bersih-bersih, beres-beres, memasak itu harus di pagi hari. Tetapi hari ini menurut saya agak siangan, jadi jam setengah 11 saya baru mau melakukan aktivitas ibu rumah tangga di dapur. Nah, ini juga meja makan yang ada di atasnya masih berserakan, mau saya rapi-rapikan dulu. Jadi anak-anak masih main di atas dan Pak suami juga bekerja. Oke, saya lanjut lap-lap dulu. Jadi untuk meja makannya sengaja saya kasih plastik seperti itu ya teman-teman. Padahal udah dialasi sama alas meja waterproof gitu ya kan. Tapi masih aja rasanya sayang dan memang awet sih. Dan kebiasaan juga dibungkusi plastik gitu. Nah, ini saya sudah siapkan bahan-bahan yang mau saya masak hari ini. Jadi masak hari ini yang simple, cepat, karena udah melihat waktu sudah siang. Sepertinya anak-anak juga kepengen makan siang. Tadi pagi sudah sarapan sih. Jadi kalau saya di rumah biasanya pagi-pagi itu sarapan, nanti jam makan siangnya baru saya masak. Kalau misalnya saya sedang berada di rumah dan tidak berangkat kerja, rasanya enak aja ya kalau misalnya masakan yang kita masak itu selesai dimasak langsung dimakan anget-anget gitu ya kan, nggak tersimpan lama. Makanya kalau kita makan di restoran-restoran atau di rumah makan, biasanya kan kalau kita pesan menu baru dimasakinnya. Kenapa enak banget ya kalau makan di restoran. Misalnya cah kangkung, kita pesan cah kangkung di restoran gitu ya kan, pastilah baru ditumisnya gitu terus baru dihidangkan ke kitanya. Nah, ini anak saya sedang bermain, jadi saya tidak memaksakan untuk selalu belajar. Biarkan saja mereka melalui proses masa kanak-kanaknya, mencoba berbagai hal. Makanya di rumah ini saya kosongkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi plong gitu, tanpa ambal, tanpa kursi. Jadi plong luas karena saya melihat anak-anak seusia mereka itu aktif sekali, sedang aktif-aktifnya berlari, bergelut kalau kami bilangnya di sini. Jadi saya luaskan aja seperti itu supaya mereka bebas untuk bermain di dalam rumah. Nah, saya kembali lagi ke dapur. Jadi setelah saya mempersiapkan untuk tumisan kangkungnya, ini kalau kangkung saya biasanya ditumis aja begini ya teman-teman. Rasanya enak aja gitu, makan yang hijau-hijau dan masaknya juga praktis. Yang lama itu ya meruntisnya ya, nyianginnya. Nah, ini tidak saya runtisin. Biasanya kan kalau dalam belanja mingguan itu saya
siapkan semuanya. Tetapi ini bukan dari belanja mingguan saya teman-teman, jadi ini saya sepulang dari kantor kemarin mampir sebentar ke pasar untuk membeli sayur, makanya besok-besok saya mau belanja mingguan lagi karena kulkas juga sudah semakin menipis dan bahan-bahan stok di kulkas sudah semakin sedikit. Lebih baik kita food prep ya, memang sibuknya 1 kali dalam seminggu, tetapi kalau mau masak kita gampang. Nah, ini lanjut di kuali yang sama, saya mau memasak ikan asam. Tapi saya gunakan di sini anak ikan teri, biasa digunakan itu ikan sungai, ikan nila, bisa ikan semuanya. Yang jelas kalau sekarang ini saya gunakan anak ikan teri, nanti saya tambahkan dengan terong bulat yang saya iriskan ujungnya saja seperti ini. Jadi ini lidahnya Andeso ya teman-teman, seneng banget kalau makan-makan makanan yang tradisional gitu. Tempoyak itu tahu nggak teman-teman sih, itu adalah fermentasi dari buah durian yang dibiarkan beberapa hari sampai terjadi pengasaman, jadi rasanya sedikit asam. Untuk pemasakannya seperti biasa hanya menggunakan cabai, ada yang biasa digunakan santan gitu, tapi saya biasa menggunakan air saja. Dan ini tidak lupa cemilan atau lauk ini ya, biasanya juga dicemil belum sampai jadi lauk, itu sering dicemili dengan anak-anak itu habis, jadi saya membuat tahu crispy. Tahunya bisa pakai tahu kuning atau tahu putih saja seperti yang saya iris tadi, tinggal ditaburi dengan tepung bumbu sasa, langsung digoreng, udah praktis gitu aja. Tapi rasanya mantap, enak, mantul, dan kalau saya masak tahu crispy jarang tidak habis ya, pasti habis. Jadi anak-anak kalau misalnya yang gurih-gurih, yang garing itu biasanya jadi makanan favorit mereka banget. Nah, ini kondisi dapur saya teman-teman, mungkin bisa dilihat ya, tanpa ada kitchen set dan lampu LED-nya. Jadi terang. Ya memang karena di dapur ini adalah di alam terbuka. Maksud saya ini adalah dapur semi permanen, jadi dapurnya ini tanpa kitchen set, tanpa lampu LED. Kalau di siang hari mau masak di sini, wah, jadi kita pakai lampu alami saja, lampu yang tidak bayar, lampu yang gratis. Jadi terangnya memang dari cahaya matahari yang menyinari dapur ini. Nah, di sini saya mau menggoreng tahu crispy-nya dulu. Nah, kalau mau masak ini biasanya 2 tungku sekaligus seperti ini, biar cepat selesai, yang satu menggoreng, yang satu memasak yang lain. Karena di rumah ini saya jarang sekali memasak satu menu, udah jadi kebiasaan ya. Jadi jangan dianggap saya ini mau masak yang banyak-banyak, tidak, tetapi itu karena kebiasaan. Mungkin di rumah teman-teman yang tidak suka banyak menu ada juga, tetapi di rumah saya ini adalah kebiasaan kami. Jadi kurang lebih menu yang saya masak itu lebih dari 1. Karena cuacanya panas, jadi saya mau minum dulu. Rasanya haus juga ya teman-teman. Teman-teman gitu nggak sih kalau masak misalnya gerah, panas, apalagi dengan kostum kita yang menggunakan pakaian lengkap seperti ini untuk syuting, untuk ambil video. Padahal kalau sebenarnya sih kita di rumah ya pastilah dijuluki emak-emak berdaster gitu, pakai yang pendek, yang bebas bergerak, tapi ya gimana lagi ya, karena kan kita juga mau syuting. Oke, saya mau cobain dulu ini tahu crispy yang saya goreng. Ternyata emang enak banget, ini crispy, yummy. Oke, saya mau angkat dulu. Pantas saja ini kesukaan anak-anak. Oke, lanjut di sini saya mau masak sambal. Biasanya menu di rumah ini harus ada sayur, sambal,
Dan pokoknya sambalnya tidak pernah tinggal. Makanya dalam setiap menu yang saya masak itu selalu pakai sambal ya teman-teman. Kalau sambal kami di sini di daerah tempat saya tinggal itu sambalnya yang cabai diulek gitu. Jadi tidak ada cabai yang diiris-iris. Jadi itu sesuai dengan kebiasaan ya teman-teman. Jadi jangan kaget lagi kalau saya selalu memasak sambal ulek seperti ini. Tapi kalau selain dari yang digoreng dan seperti ini atau misalnya ditumis, diiris, itu bukan sambal kalau di tempat kami bilangnya. Kalau sambal yang seperti ini kalau di daerah tempat tinggal saya. Oke, masak hari ini sudah selesai teman-teman. Ada sayur, kemudian ini ada tempoyak tadi yang dari durian pakai anak ikan teri dan terong bulat. Ada tahu crispy dan sambal ikan lele. Nah, saya letakkan di atas meja. Sebelum makan, saya mau selesaikan dulu tugas di dapur ini, membersihkan bekas memasak tadi. Oh ya teman-teman, untuk dapur saya ini saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau di tempat wastafel atau kitchen sink yang saya gunakan untuk mencuci piring ini, apakah tidak merembes ke mejanya? Ya, yang namanya rembesan itu walaupun kita di meja kayu ataupun dimanapun, namanya air pasti dia mencari permukaan yang kering ya. Oleh karena itu, setelah selesai kita gunakan, itu kita selalu lap-lap dan kita bersihkan seperti ini. Memang kalau menggunakan dapur seperti ini, kita harus memiliki tingkat kebersihan yang sangat-sangat kuat. Maksudnya kebersihan yang tinggi. Jadi harus sering-sering dan harus rajin dibersihkan. Gitu aja. Jadi kalau basah itu ya segera dilap supaya untuk menjaga segala sesuatunya agar tidak seperti yang tidak kita inginkan. Nah, ini saya biarkan dulu di sini sampai mengering. Nanti setelah kering baru saya letakkan pada tempatnya semula. Beginilah kondisi dapur saya saat ini teman-teman. Jadi ini enak banget, sudah dipakai untuk memasak, langsung kita bersihkan dan bumbu-bumbunya juga kita letakkan kembali di tempatnya sambil memasak, sambil dilap-lap sedikit waktu kita gunakan. Dan seperti ini penampakannya. Masak selesai, dapur selesai. Oke, tinggal leha-leha, santai, nonton YouTube, nonton video vlog teman-teman, makan siang, dan ini sudah jam 1:05. Waktunya nanti lapar dan saya langsung mau makan bersama keluarga. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Segini dulu ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.